Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel Guru Geografi. Ini udah lama gak bahas soal ini ya, OSK. Kita lanjut lagi karena berbagai kesibukan dan beberapa agenda offline ya. Jadi baru kali ini bisa rekam-rekam lagi. Oke, biar tambah semangat lagi, kita coba untuk bahas OSK nomor 41 sampai 45 nih ya, tahun 2019. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan ini kunjungi juga blog saya gurugeografi.id. Jadi kalau mau versi lengkapnya sudah ada ditulis ya dari nomor 1 sampai 100 di blog ini. Silakan dicek. Tapi kalau videonya nanti bertahap aja ya. Oke, langsung aja nih. 41 masih materi atmosfer ya. Salah satu faktor penyebab pemanasan global adalah meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer. Gas manakah yang bukan merupakan gas rumah kaca? Ada uap air, argon, karbon dioksida, metana, ozon. Mana yang bukan rumah kaca? Kamu harus mengerti ya tentang konsep gas rumah kaca dulu. Gas rumah kaca itu gas yang sifatnya bisa memerangkap panas. Ya, seperti ini greenhouse ini. Jadi ibaratnya kalau yang namanya greenhouse gas ya, gas rumah kaca itu adalah gas yang tugasnya memerangkap panas, sorry. Jadi kalau kamu masuk ke rumah kaca, ini kan yang kaca ini kan tugasnya memerangkap panas, makanya kamu kalau masuk ke dalam bisa panas, ya, pengap. Atau sama bisa kalau kamu lagi di kelas, AC-nya nggak dinyalain, ditutup pintunya, jendela, nanti kan kalau didiamkan lama-lama jadi panas. Itulah efek rumah kaca. Nah, di atmosfer ini ada gas-gas yang memang sifatnya menahan panas supaya bumi ini tetap hangat. Kalau nggak ada efek rumah kaca, bumi tidak akan hangat, dia akan dingin. Jadi pada dasarnya bermanfaat kan yang namanya efek rumah kaca itu yang menstabilkan suhu di bumi. Di sini pertanyaannya mana yang bukan? Yang bukan itu argon. Argon itu masuk gas mulia, dia yang sukar bereaksi. Caranya kita lihat aja nih kalau mau listnya tuh, misalkan ya, kamu cek di internetnya. Nah, udah saya bilang kan coba cari keyword pakai bahasa Inggris biar banyak materinya. Misalkan ya, greenhouse gases gitu ya. Nah, ini kelihatan tuh. Nah, ada H2O. Jadi paling banyak itu H2O ya. Takutnya misalkan nanti ada soal di OSK muncul konsentrasi gas rumah kaca terbesar apa? Itu H2O. Kemudian karbon dioksida, metana, ya, nitrogen oksida, ozon, ya, CFC. Kemudian hidrofluorkarbon ini gas di atmosfer yang tugasnya memerangkap panas. Jadi uap air termasuk bahkan paling besar. Dia bisa menahan panas. Jadi tadi kalau yang argon masuk gas mulia ya, sama seperti krypton, argon, terus apa lagi ya? Neon itu adalah gas mulia yang sukar bereaksi. Kalau gas rumah kaca ini, kamu bandingkan aja di Google, silahkan cari ya. Gas rumah kaca atau list gas rumah kaca, list gas mulia banyak ya. Nomor 42, salah satu upaya untuk pembangunan berkelanjutan adalah membangun sumber pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan. Dari sumber energi terbarukan yang tersedia di bawah ini, manakah yang paling besar kemungkinannya untuk diimplementasikan di Indonesia? Panas bumi, gelombang laut, angin, arus laut, atau bahan bakar bio? Ini kamu harus tahu posisi geologi geografis kita ya seperti apa gitu. Energi terbarukan itu energi yang sifatnya dia baru sekarang-sekarang ini ya jadi dimanfaatkan lebih lanjut gitu. Yang paling besar itu ya panas bumi karena kita ada di ring of fire tentunya kan kita ada di eh, pertemuan lempeng itu ya aktif subduksi kan Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Makanya banyak gunung api. Nah, itulah salah satu potensinya. Ada pastinya daerah-daerah yang dia itu menjadi cekungan itu ya yang bisa dimanfaatkan untuk energi geotermal itu panas bumi. Apakah semua gunung api berpotensi untuk dijadikan pembangkit panas bumi? Enggak ya, ada syaratnya. Jadi enggak sembarangan. Ya. Jadi tidak setiap gunung api itu bisa jadi lingkungan untuk
pembangkit geotermal, ada syaratnya seperti apa. Yang penting karena kita ada di wilayah tektonik itu ya, tiga lempeng itu subduksi, ring of fire, maka kaitannya dengan panas bumi. Jadi alur berpikirnya seperti itu. Yang contoh yang lain ini energi gelombang laut, angin, arus laut, biofuel ini silahkan dibaca, cari aja di Google gitu. Ya, di mana potensi angin di Indonesia ya, daerah yang gelombang lautnya paling potensial di Indonesia di mana? Silakan cari. Takutnya soalnya mengarah ke sana nanti kan kita nggak bisa prediksi. 43 ini tentang apa? Implementasi pembangunan berkelanjutan melibatkan tiga aspek yaitu lingkungan, sosial, ekonomi dengan tujuan perlindungan kesejahteraan sosial, peningkatan ekonomi. Ya, seperti pada gambar. Ini gambarnya belum saya insert, lupa nanti ya. Sorry. Kita fokus di sini aja kalimat terakhirnya. Kalimat terakhir, contoh implementasi kebijakan pembangunan tol laut Indonesia yang berwawasan lingkungan. Apa sih implementasi atau pelaksanaan kebijakan tol laut yang berwawasan lingkungan? Apakah pembangunan pelabuhan kota pesisir, pembangunan pelabuhan dengan memperhatikan AMDAL, pengembangan infrastruktur jalur pelayaran dengan memperbanyak jalur pelayaran antar pulau gitu. Kemudian penambahan armada laut, armada kapal laut ya untuk meningkatkan kapasitas angkut barang, pengembangan infrastruktur dan peningkatan promosi wisata laut. Key poinnya, kata kuncinya itu kan di pembangunan berkelanjutan. Di sini tuh pasti ada definisinya. Apa sih yang khas dari pembangunan berkelanjutan itu kan pembangunan yang dia eh, membangun untuk masa kini tanpa mengorbankan keberlanjutan di masa depan ya. Jadi kalau misalkan mau membangun sesuatu hari ini, nah jangan sampai terjadi kerusakan di masa depan kan gitu. AMDAL itu ini, AMDAL. AMDAL itu ciri khas dari pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau sebuah proyek dimanapun itu dilakukan, dia pasti wajib punya AMDAL. Menganalisis dampak negatifnya apa ya, nanti dianalisa tuh. Kamu bangun pabrik, dianalisa dulu apakah dia akan berdampak negatif. Terus kalau ada ada dampak negatifnya, maka apa yang harus dilakukan ke depannya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Makanya disebut analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ini ciri khas pembangunan berkelanjutan. Dengan ini diharapkan jadinya lingkungan kita tidak rusak gitu ya. Jadi meminimalisir efek negatifnya. Jadi di sini ya ini ada amdalnya nih. Bangun pelabuhan tapi tetap memperhatikan faktor amdalnya. Dianalisa dulu. Kalau kamu bangun pelabuhan, apa yang kira-kira akan terjadi gitu ya? Apakah bisa diminimalisir gitu ya kerusakannya atau apakah ada lingkungan yang nanti akan terdampak dengan adanya pelabuhan tersebut? Nah, gitu maksudnya. Jadi itu AMDAL kuncinya. Kamu baca tentang AMDAL banyak silakan. 44 pola pertanian subsisten yang dikomersialkan dan masih banyak dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara. Pesawahan, ladang berpindah, tegalan, peternakan, perkebunan. Pertanian subsisten itu pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri ya. Ini pertanian paling tradisional. Jadi bukan dijual gitu di industri ya, di ekspor bukan. Jadi subsisten farming itu pertanian tapi dia hanya untuk hasilnya itu hanya untuk memenuhi ini kebutuhan rumah tangganya sendiri. Apa polanya? Ya sawah. Ini yang paling banyak di mana-mana sawah di Asia Tenggara. Mau di Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia semua kebanyakan sawah kan. Ini mudah sekali dipahami karena pengalaman kita kan sering ya di desa gitu ya. Sering pulang kampung jadinya tahu pastilah. Kalau ladang berpindah jarang ya. Tegalan tuh ya ada tapi sedikit gitu kan ya, karangan itu. Peternakan, perkebunan juga sama tapi yang masih banyak
ya, itu pesawat. 45, dalam produksi tanaman, esensi geografi pertanian itu mencakup proses apa? Proses apakah mulai dari mengolah tanah sampai hasil dipanen? Apakah dari memilih benih tanaman disebar sampai menjadi hasil siap jual? Apakah mulai dari membeli tanah hingga hasil siap dijual? Apakah dari mulai menyediakan lahan pertanian hingga hasil dipanen atau mulai dari fase tumbuh tanaman hingga hasil siap dijual? Nah, ini saya belum begitu paham ya dan mendapatkan materi di internet itu ya yang paling bagus itu jadinya kalau menurut kunci jawaban sih ini. Jadi kalau ada geografi pertanian tuh katanya ya mulai dari fase tumbuh tanamannya tumbuh gitu ya, dari mulai bibit benih gitu kemudian sampai dipanen dan siap dijual. Jadi ruang lingkup geografi pertanian itu ternyata memang dari fase-fase tumbuh tanamannya. Kalau misalkan dari benih tanaman disebar, ini mungkin nanti ada kaitannya dengan apa ya? Yang agronomi itu mungkin ya agroteknologi dan lain-lain gitu lah. Tapi kalau geografi pertanian ini di sini. Silakan cari kamu kalau dapat ya sumbernya di web gitu karena saya belum dapat. Jadi ya kalau kuncinya sih ini, di kuncinya memang terminologi dari geografi pertanian itu dari fase tumbuhnya tanaman budidaya sampai dia siap untuk dijual. Kesananya ya mungkin kalau udah masuk pasar ya geografi ekonomi itu ya. Oke, jadi ya sekian dulu lah pembahasan 41 sampai 45 nanti dilanjut lagi ya. Ya, silakan diulang-ulang aja baca ya. Kalau bosan di YouTube ya silakan dikunjungi aja di webnya ya, sambil bisa tiduran baca-baca gitu ya. Jadi semakin sering baca semakin nempel banyak kan kamus-kamus istilah geografi yang memang kalau OSN tuh banyak yang kita aneh gitu ya. Bukan aneh sih, tapi jarang kita dengarnya. Jadinya harus sering dibaca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.